Gadis Mesir itu bernama Maria. Tengah hari ini kota Kairo seakan membara. Matahari berpijar di tengah petala langit, seumpama lidah api yang menjulur dan menjilat-jilat bumi. Tanah dan pasir menguapkan bau neraka. Hembusan angin Sahara disertai debu yang bergulung-gulung menambah panas udara semakin tinggi dari detik ke detik. Penduduknya banyak yang berlindung dalam flat yang ada dalam apartemen-apartemen berbentuk kubus dengan pintu, jendela, dan tirai tertutup rapat. Memang, istirahat di dalam flat sambil menghidupkan pendingin ruangan jauh lebih nyaman daripada berjalan keluar rumah. Meski sekedar untuk sholat berjamaah di masjid. Panggilan azan zuhur dari ribuan menara yang bertebaran di seantero kota hanya mampu menggugah dan menggerakkan hati mereka yang benar-benar tebal imannya. Mereka yang memiliki tekad beribadah sesempurna mungkin dalam segala musim dan cuaca. Seperti karang yang tegak berdiri dalam deburan ombak, terpaan badai, dan sengatan matahari. Ia tetap teguh berdiri seperti yang dititahkan Tuhan, sambil bertasbih tak kenal kesah. Atau seperti matahari yang telah jutaan tahun membakar tubuhnya untuk memberikan penerangan ke bumi dan seantero Mayapada. Ia tiada pernah mengeluh, tiada pernah mengerang, sedetik pun menjalankan titah Tuhan. Awal-awal Agustus memang puncak musim panas. Dalam kondisi sangat tidak nyaman seperti ini, aku sendiri sebenarnya sangat malas keluar. Ramalan cuaca mengumumkan 41 derajat Celcius. Apa tidak gila? Mahasiswa Asia Tenggara yang tidak tahan panas, biasanya sudah mimisan. Hidungnya mengeluarkan darah. Teman satu flat yang langganan mimisan di puncak musim panas adalah Saiful. 3 hari ini memasuki pukul 11 siang sampai pukul 7 petang. Darah selalu merembes dari hidungnya, padahal ia tidak keluar flat sama sekali. Ia hanya diam di dalam kamarnya sambil terus menyalakan kipas angin. Sesekali ia kungkum mendinginkan badan di kamar mandi. Dengan tekad bulat setelah mengusir segala rasa aras-arasan, aku bersiap untuk keluar. Tepat pukul 2 siang, aku harus sudah berada di Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang terletak di Subra El Khaimah, ujung utara Kairo, untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Pada ulama besar ini, aku belajar qiraah, sab'ah, dan usul tafsir. Beliau adalah murid Syekh Mahmud Qusari, ulama legendaris yang mendapat julukan Syekhul Makhari wal Hufat fi Masar, atau guru besarnya para pembaca dan menghafal Al-Quran di Mesir. Jadwalku mengaji pada Syekh yang terkenal sangat disiplin itu seminggu 2 kali. Setiap Ahad dan Rabu, beliau selalu datang tepat waktu. Tak kenal kata absen, tak kenal cuaca dan musim. Selama tidak sakit dan tidak ada uzur yang teramat penting, beliau pasti datang. Sangat tidak enak jika aku absen hanya karena alasan panasnya suhu udara. Sebab beliau tidak sembarang menerima murid untuk talaki qiraah sab'ah. Siapa saja yang ingin belajar qiraah sab'ah terlebih dahulu akan beliau uji hafalan Al-Quran 30 juz dengan qiraah bebas. Boleh Imam Warasi, boleh Imam Hafs, atau yang lainnya. Tahun ini beliau hanya menerima 10 orang murid. Aku termasuk 10 orang yang beruntung itu. Lebih beruntung lagi, beliau sangat mengenalku. Itu karena di samping sejak tahun pertama kuliah aku sudah menyetorkan hafalan Al-Quran pada beliau di serambi Masjid Al-Azhar. Juga karena di antara 10 orang yang terpilih itu, ternyata hanya diriku seorang yang bukan orang Mesir. Aku satu-satunya orang asing, sekaligus satu-satunya yang dari Indonesia. Tak heran jika beliau mengemaskan diriku, dan teman-teman dari Mesir tidak ada yang merasa iri dalam masalah ini. Mereka semua simpati padaku. Itulah sebabnya jika aku absen pasti akan langsung ditelepon oleh Syekh Utsman dan teman-teman. Mereka akan bertanya kenapa tidak datang, apa sakit, apa ada halangan dan lain sebagainya. Makanya, aku harus tetap berusaha datang selama masih mampu menempuh perjalanan sampai ke Subra. Meskipun panas membara dan badai debu bergulung-gulung di luar sana, meskipun jarak yang ditempuh sekitar 50 km lebih jauhnya. Ku ambil mushaf tercinta, ku cium penuh taksing, lalu ku masukkan ke dalam saku depan tas caklong hijau tua.
Meskipun butut, ini adalah tas bersejarah yang setia menemani diriku menuntut ilmu sejak di Madrasah Aliyah sampai saat ini. Saat menempuh S2 di universitas tertua di dunia, di Delta Nil ini. Aku mengambil satu botol kecil berisi air putih di kulkas. Kumasukkan dalam plastik hitam, lalu kumasukkan dalam tas. Aku selalu membiasakan diri membawa air putih jika bepergian. Selain sangat berguna juga merupakan salah satu bentuk penghematan yang sangat terasa. Apalagi selama menempuh perjalanan jauh dari Hadayak Helwan sampai Subra El Khaimah dengan metro. Tidak akan ada yang menjual minuman. Aku sedikit ragu mau membuka pintu. Hatiku ketar-ketir. Angin Sahara terdengar mendesau-desau, keras dan kacau. Tak bisa dibayangkan betapa kacaunya di luar sana. Panas disertai gulungan debu yang berterbangan. Suasana yang jauh dari nyaman. Namun niat harus dibulatkan. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Pelan-pelan ku buka pintu apartemen dan hush. Angin Sahara menampar mukaku dengan kasar. Debu bergumpal-gumpal bercampur pasir menari-nari di mana-mana. Ku tutup kembali pintu apartemen. Rasanya aku melupakan sesuatu. Mas Fahri, udaranya terlalu panas, cuacanya buruk. Apa tidak sebaiknya istirahat di rumah saja? Saran Saiful yang baru keluar dari kamar mandi. Darah yang merembes dari hidungnya telah ia bersihkan. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku sangat tidak enak pada Syekh Usman jika tidak datang. Beliau saja yang sudah berumur 75 tahun selalu datang. Tepat waktu lagi. Tak kenal cuaca panas atau dingin. Padahal rumah beliau dari masjid tak kurang dari 2 kilo. Tukasku sambil bergegas masuk kamar kembali. Mengambil topi dan kacamata hitam. Allah baripik mas. Ujarnya serak. Tangan kanannya mengusapkan sapu tangan pada hidungnya. Mungkin darahnya merembes lagi. Wa iyyakum. Balasku sambil memakai kacamata hitam dan memakai topi menutupi kopiah putih yang telah menempel di kepalaku. Sudah bawa air putih mas? Aku mengangguk. Saif, Rudi minta dibangunkan pukul 1:30. Tadi malam dia lembur bikin makalah. Kelihatannya dia baru tidur jam 9:30 tadi. Terus tolong, nanti bilang sama dia untuk beli gula dan minyak goreng. Hari ini dia yang piket belanja. Oh iya, hampir lupa. Nanti sore yang piket masak Hamdi. Dia paling suka masak oseng-oseng wortel campur kopta. Kebetulan wortel dan koptanya habis. Bilang sama Rudi sekalian. Sebagian dipercaya untuk jadi kepala keluarga, meskipun tanpa seorang ibu rumah tangga, aku harus jeli memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anggota. Dalam flat ini, kami hidup berlima. Aku, Saiful, Rudi, Hamdi, dan Misbah. Kebetulan aku yang paling tua dan paling lama di Mesir. Secara akademis, aku juga yang paling tinggi. Aku tinggal menunggu pengumuman untuk menulis tesis master di Al-Azhar. Yang lain masih program S1. Saiful dan Rudi baru tingkat 3, mau masuk tingkat 4. Sedangkan Misbah dan Hamdi sedang menunggu pengumuman kelulusan untuk memperoleh gelar LC atau license. Mereka semua telah menempuh ujian akhir tahun pada akhir Mei sampai awal Juni yang lalu. Awal-awal Agustus biasanya pengumuman keluar, namun sampai hari ini pengumuman belum juga keluar. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Dadah.